Oke, nah ini dari sudah ada Joe dan juga Michael. Jadi kita akan ngobrolin tentang AI Labs nih, Michael dan juga Joe. Ya, tapi sebelum sebelum apa lebih jauh tentang AI Labs dan juga tentang kenapa ini ada di AI gotong royong dan sebagainya, pengen tahu lebih dulu nih, labs-nya itu sebenarnya apa dan kenapa sih itu ada atau penting ada di pelayanan Sabda. Silakan, Jo. Ya, Yayasan Sabda kan adalah suatu yayasan Kristen yang fokus pada studi Alkitab dan teknologi. Nah, di minggu kemarin kan sudah dibahas AI Academy yang meliputi bagian studi Alkitabnya. Dan sekarang di minggu ini kita akan membahas bagian teknologinya. Nah, sebagai yayasan yang berfokus pada teknologi, Yayasan Sabda terus mencoba dan bereksperimen dengan teknologi baru begitu ya untuk mengetahui lebih memahami bagaimana cara teknologi ini bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mulai dari software Sabda lalu berkembang ada situs ya mencoba dan membuat situs-situs tentang Alkitab, tentang Sabda, lalu berkembang lagi ada handphone, ada app, aplikasi. Ya, Sabda juga bereksperimen dan membuat aplikasi begitu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita juga bereksperimen dengan Matrix, media, augmented, graph, interlinear atau integrated, conversational, dan smart people. Lalu, ya, jadi Sabda terus-menerus mencoba mencoba teknologi, mencoba terus bereksperimentasi. Begitu dari dulu sampai sekarang, yaitu dengan AI. Nah, dan proses mencoba dan bereksperimentasi inilah yang disebut dengan labs atau laboratorium. Dan ini ya yang menjadi wadah dalam semua eksperimen kita. Begitu. Itulah Wah, mengapa labs ini begitu penting bagi Sabda. ya, betul sekali. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mungkin ya baru tahu Sabda itu yayasan seperti apa. Jadi ini adalah yayasan yang fokusnya di studi Alkitab dan juga biblical computing. Nah, kalau minggu lalu ada kita unboxing AI Academy, nah yang fokus di bagian studi Alkitabnya atau Bible study-nya dan juga sisi edukasinya, sisi akademinya. Nah, kita sekarang fokus di bagian computing-nya, di bagian teknologinya, yaitu di labs-nya. Berarti kayak laboratorium gitu tadi kata Joe juga sempat kasih kata laboratorium gitu, tempat untuk eksperimentasi, mencoba rapid prototyping dan juga banyak hal sudah dikerjakan dari sisi teknologi. Tentunya bukan hanya untuk mengerjakan atau mengikuti tren saja, tentunya mengikuti perkembangan teknologi sesuai kemajuan zaman, kemajuan tren ya. Tapi fokus tujuannya tetap untuk bisa menolong uh, masyarakat Kristen di Indonesia belajar firman Tuhan lebih tepat lagi, lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi yang ada. Itu yang menjadi fondasi kenapa live ini penting. Jadi teman-teman bisa mulai nangkep juga nih untuk live-nya itu seperti apa. Oke, nah tadi Joe sempat kasih kayak timeline gitu ya dari awal Sabda mulai dari software, lalu juga berkembang ke situs, apps, dan mulai masuk ke smart sampai akhirnya ada era ini AI, jadi AI Labs. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak, atau bisa dijelaskan nggak dari Michael deh, AI Labs-nya itu sendiri sebenarnya apa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya Joe untuk labnya itu tempat percobaan, tempat kita bereksperimen. Nah, depannya ini kan ada AI. Nah, jadi kita di AI Labs itu berfokus bereksperimen dengan AI, tapi kita lebih fokusnya tuh di bidang teknis. Jadi nanti untuk hasil outputnya itu seperti script programming, aplikasi, dan hal-hal teknis lainnya yang dapat membantu dalam pelayanan, misi, dan juga gereja, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, berarti memang fokus eksperimentasinya di bagian AI-nya ya, Michael? Iya Atau kan, Niko? ada yang lain juga nih? Fokusnya memang di bagian AI,
Jadi bagaimana cara AI untuk membantu kita melakukan hal-hal teknis seperti membantu membuat code di saat kita coding. Jadi bisa dibantu oleh AI pakai code generation yang mungkin sudah sering dibahas di presentasi-presentasi IT sebelumnya. Ya. Oke, Dan mantap. juga bisa ya. Oke, nah AI Labs ini kan juga menjadi salah satu kategori di Unhack Gotong Royong AI for God di bulan Oktober yang lalu nih, Michael dan juga Joe. Nah, boleh dibagikan juga enggak kenapa sih ini jadi kategori dan satu dari 4 kategori utama dari Unhack Gotong Royong AI for God nih, Joe dan juga Michael. Kenapa nih alasannya? Ya, jadi kan semakin ini kan AI sedang marak ya, dan AI ini memang adalah suatu teknologi yang sangat powerful, sangat hebat begitu, dan memiliki potensi yang besar. Nah, tentu saja dengan rangkaian Unhack dan AI for God ini, Sabda juga ingin mencoba dan bagaimana sih caranya AI ini bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, salah satu sisi dari AI itu tentu saja kan ada sisi teknologinya, sisi teknisnya, sisi programming, codingnya. Dan itulah sisi yang dilingkupi oleh AI Labs. Jadi kita mengeksplor bagaimana cara menggunakan AI dari sisi teknis, untuk sisi teknis, untuk ya dengan tujuan tadi melakukan pekerjaan Tuhan. Oke, nah berarti ini menjadi sisi gotong royong karena dikerjakan bareng-bareng juga ya. Boleh nggak Ya, share pengalamannya nih sebagai dari Joe dan juga Michael sebagai penanggung jawab di kategori AI Labs ini? Mungkin ada yang seru kah atau ada mungkin kendala atau ada hal-hal yang baru mungkin dipelajari saat menjadi PJ atau menjalani minggu Unhack di AI Labs ini. Silakan. Nah, ya dari saya kebetulan karena baru pertama kali jadi PJ, ya pasti mendapat pengalaman baru menjadi PJ. Ada suka dukanya, ya. Jadi pengalamannya sangat fun karena kita bisa seminggu itu saling bereksperimen, saling bekerja sama untuk membuat produk-produk kecil-kecil yang nantinya akan dikembangkan lagi. Ya, untuk kendalanya ya karena online, jadi ada kendala di bidang komunikasi karena setiap orang punya waktunya sendiri untuk bekerja, jadi akan ada terkendala di bidang diskusinya yang harusnya disetujui oleh bersama, jadi kami putuskan untuk disetujui oleh beberapa orang saja lalu jalan. kalau Kalau Joe? kalau dari saya, ya saya suka saat peserta itu ada yang antusias sekali begitu untuk ya mengeksplor tentang AI dengan API, dengan yang membuat aplikasinya itu. Jadi ya itu, jadi tambah seru, tambah semangat begitu untuk terus mencoba-coba AI ini. Memang saya mungkin agak sedih karena kan ada peserta yang sangat aktif tapi ada peserta yang juga kurang aktif gitu. Jadi itu juga mengetes bagaimana cara saya memanage orang, memanage project dan juga pembagian tugasnya. Ini juga karena ada peserta yang berkemampuan bisa coding, sangat handal dalam coding, tapi ada juga peserta yang ya kemampuannya kurang kok dibandingkan peserta yang handal tadi itu. Jadi ini ya juga pembagian tugasnya merupakan suatu tantangan bagi saya begitu. Oke, berarti secara tidak hanya hard skill tapi juga soft skill, teman-teman Ya. juga bisa terasah ya di dalam minggu Unhack ini bersama-sama di AI Labs, gitu kah? Jadi kayak mungkin kayak, kalau tadi aku dengar dari Joe ada person
apa ya, man management gitu mungkin ya. Ya, People management, lalu dari Michael ada task management. Lebih banyak ke mengatur ya, maksudnya mengatur bagaimana proyek-proyeknya itu bisa jalan. Nah, oke, ngomongin tentang proyek, ini pasti juga sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman yang saat ini menonton. Boleh dong di-share apa saja yang sudah dihasilkan atau dikerjakan di AI Labs ini, Michael dan Joe. Ya, Kak Nikos. Untuk hasilnya, kita sendiri ada 7, Bible Answerman, Bible Quiz, Bible Crossword. Nah, Bible Quiz ini ada 2, yaitu bentuknya website, ada yang bentuk aplikasi, juga ada API chatbot Alkitabiah, ada Badeno Plus, ada juga Halo, Michael? ya, Bible Searchboard. Oke. Ya. Ya, ada juga yang terakhir summarizer untuk summarize. Oke. Ya, juga Ya, untuk ada, pertama kita ya. apakah ada kendala audio, Michael? Nggak ada. Oke. Tadi sempat terhenti. Oke, sorry. Dilanjut aja. Tadi sampai AI summarizer, berarti habis itu? Ya, itu sudah ketujuh-tujuhnya. Oke, siap. Nah, boleh ditunjukin modelnya atau mungkin bentuknya kayak gimana? Kalau misalnya hanya list saja, kayaknya teman-teman di rumah masih nggak terlalu ngeh nih. Apa listnya itu seperti apa? Contoh misalnya Bible Answerman itu seperti apa, Summarizer seperti apa? Boleh tunjukin ya? Ya. Silakan, Joe atau Michael. Ya. Jadi Bible Answerman ini sistemnya adalah chatbot seperti ChatGPT, namun dia itu sifatnya based on Bible. Jadi dasarnya itu pengetahuannya itu berdasarkan Bible. Jadi kita bisa bertanya apa saja, tidak hanya bertanya tentang Bible, namun chatbot ini akan menjawab dalam perspektif Bible. Jadi dia akan menggunakan Bible sebagai pertimbangan untuk menjawab pertanyaan. Oke, saat Ya, ini selanjutnya bisa diakses kah atau masih di dalam tahap development? ya, untuk Bible Answerman saat ini masih dalam tahap development, jadi belum bisa diakses dari luar, Kak Nikos. Oke, nah, nanti bisa ditunggu untuk benar-benar bisa dipakai selesai ya. Oke, next. Berikutnya, apa lagi? ya. Selanjutnya ada Bible Crossword. Jadi ini permainan teka-teki silang yang Alkitabiah. Jadi kata-katanya itu ya kata-kata dari Alkitab begitu. Ya. Jadi nanti ada bisa dibuatkan AI teka-teki silangnya. Itu juga ada clue-cluenya atau bantuan-bantuannya untuk ya kata untuk menebak kata-kata di teka-teki silang itu. Oke. Ini masih development juga atau sudah bisa diakses nih? Ya, ini juga masih development. Oke, sip. Nggak apa-apa. Ya, berikutnya ada lagi? Selanjutnya ada Bible Quiz. Jadi ini kami membuat produknya ada 2, satu di website, satu di aplikasi Android. Nah, jadi Bible Quiz ini memuat pertanyaan-pertanyaan, kita ambil sumbernya dari Bible, jadi pertanyaan tentang Alkitab nih, seperti Bible Trivia, seperti itu. Jadi nanti akan ada 4 pilihan, jadi pilih salah satu, dan juga di Bible Quiz ini ada timernya, jadi jangan lama-lama untuk memikirkan. Ya. Oke. Lalu nanti di akhir nanti ada kutipan dari tergantung dari berapa banyak skornya. Oke. Lalu selanjutnya adalah Bible Word Search. Jadi ini juga permainan pencarian kata. Permainan pencarian kata begitu. Kata-katanya ini juga dari Alkitab gitu. Ya,
sepertinya ada kesulitan dalam demonya. Jadi ya pencarian kata. Jadi yang itu ada banyak huruf, lalu dari sekian banyak huruf ini ada yang membentuk kata, misalkan Musa, lalu Amos, Yeremia, begitu. Ini word search. Oke. Ya. Dan Oke. WhatsApp sistemnya bisa cari angka mendatar, menurun atau mendatar. Dan bisa terbolak-balik ya. Jadi bisa dari kiri ke kanan, bisa kanan ke kiri. Oke, sip. Berikutnya ada lagi? Ya, berikutnya ada widget Badino AI yang atau yang dikenal Badino Plus. Jadi ini adalah sebuah fitur di Badino. Ini bisa mencari latar belakang, garis besar, nama orang dan toko yang digenerate oleh AI. Jadi kita bisa tanya AI gini, saat mau belajar, misalnya 1 Petrus begitu, ya apa latar belakangnya, atau mungkin karena kita kurang waktu, jadi ya minta ringkasan gitu juga bisa. Ada pilihan-pilihannya itu. Nanti tinggal dipilih, di generate, nanti menunggu jawaban dari AI. Dan sistemnya adalah per pasal, jadi kita bisa minta satu latar belakang ringkasan dari satu pasal Alkitab. Oke, mantap. Oke, next. Masih ada lagi ya? Oke. Ya. Masih ada lagi. Selanjutnya ada AI Summarizer. Jadi ini sistemnya adalah nanti pengguna bisa memberi suatu file, bisa file teks atau file audio untuk sekarang, dan AI-nya itu nanti akan meringkaskan isi file tersebut. Nanti lalu akan tampil di websitenya itu yang bisa akan di-download sebagai text file. Nah, dan jangan bingung kalau jika Anda memakai copy dari WhatsApp atau copy dari manapun, kita juga menyediakan input teks ya. Jadi nggak harus file aja, jadi kita bisa input teks ke dalam websitenya dan lalu bisa mereskan. Oke. Sip. Mantap sekali. Masih ada lagi kah? Michael dan juga Joe? Masih ada. Oke. Ya. Bisa next. Jadi ini adalah ChatGPT Alkitabiah API. Jadi ini API yang dibuat supaya para programmer bisa dengan mudah memakai API untuk membuat chatbot yang Alkitabiah. Oke, bisa next lagi. Oke, sudah. Apakah sudah ini aja, Michael dan juga? Sudah selesai. Oke, ya, sorry. Aku nggak bisa lihat kalian ini, jadi agak sulit untuk tahu selesai atau belum. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada 7 berarti tadi ya, 7 project yang sudah dikerjakan. Memang belum semuanya selesai, masih ada yang ongoing atau on development. Nah, mungkin bisa di-sharingan juga nggak nih di dalam pengerjaan tersebut? Mungkin ada nggak yang paling Michael atau project mana yang paling disuka dari Michael ataupun Joe, sehingga itu bisa nih, oh ini menjadi hal yang baru buat saya gitu. Ada nggak nih Michael dan Joe? Ya, kalau dari saya sendiri, saya paling excited dengan Bible Answer Man, karena kan kita tahu aplikasi di luar sana itu banyak chatbot, tapi jarang yang chatbot Alkitabiah. Jadi saya sangat excited karena saya bisa bertanya sesuatu dan saya mendapatkan vision dari sana. Jadi saya nggak harus bertanya tentang Bible, saya bisa bertanya tentang hal lain, namun saya bisa mendapatkan sesuatu dari sana, perspektif Bible itu bagaimana. Oke, mantap. Kalau Joe, ada nggak Joe? Saya juga excited pada Bible Answer Man, tapi saya juga excited terhadap AI Summarizer. Jadi dengan AI Summarizer ini kita bisa banyak mengolah data begitu. Jadi kan ada banyak data, ada banyak materi tentang Alkitab, tentang Kristen. Nah, dengan ini AI Summarizer ini saya berharap bisa membantu begitu dalam mengolah data ini
menjadi nanti ya informasi yang bisa lebih simpel, bisa lebih padat begitu. Jadi ini saya harap bisa ya membantu dalam pekerjaan Tuhan. Oke, thank you, thank you. Nah, ini mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman unboxing nih. Kalau misalnya pengen, mungkin mungkin tidak bisa langsung make gitu ya. Tapi kalau mau melihat hasil pekerjaan di AI Labs itu bisa akses di mana nih, Michael dan Joe? Kalau mau lihat hasil dari pekerjaan AI Labs dan dokumentasinya ada di ai.sabda.org/dev/labs. Nanti di situ akan terlihat list dari semua proyek yang dikerjakan di AI Labs. Ya ada judul, ada deskripsinya, ada fotonya, dan juga ada link. Oh, oke, mantap. Nanti rekan-rekan bisa langsung akses di situsnya ya. Ini teman admin juga sudah memberikan link situsnya untuk bisa diakses dan jalan-jalanlah ke ai.dev/labs-nya. Oke, thank you sudah berbagi nih teman-teman. Gimana? Sudah puaskah dengan hasilnya atau masih pengen diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, Michael dan Joe? Ya, karena keterbatasan waktu, yaitu seminggu, kita harus membuat banyak produk. Jadi, produknya ini MVP, jadi cuma minimum saja yang bisa digunakan. Nantinya pasti akan kita kembangkan lagi menjadi lebih bagus lagi. Oke, mantap. Oke, Joe dan juga Michael ini ada beberapa respons dari teman-teman di unboxing. Ini ada yang pertama, ada ucapan halo dari Bu Evi. Halo semuanya. Halo Bu Evi. Lalu juga ada pertanyaan juga nih dari kakbang.ai. Wah, ini namanya juga sudah AI nih. Udah banyak nih yang dibuat waktu andai kemarin. Apa bisa digunakan untuk publik ya dari hasilnya itu? Oke, berarti mungkin ada nggak yang sudah bisa diakses di luar selain dari yang masih on development tadi, Michael dan Joe? Ya, tadi yang bisa diakses oleh publik itu tadi ada Badeno Plus, itu sudah bisa diakses oleh publik, dan juga Bible Quiz itu bisa diakses di publik. Linknya nanti bisa ada di tadi ai.sabda.org/dev/labs itu nanti ada linknya di sana. Oke, kalau rekan-rekan juga pengen akses kayaknya ada di situs Badeno ya. Tinggal ngetikkan aja Badeno Sabda gitu di Google, lalu nanti muncul di bagian di situsnya Badeno, lalu cari Badeno Plus gitu ya, Joe dan juga Mike. Yeah. Oke, Badeno Plus 1. Ada lagi nggak yang bisa diakses di luar? Sementara masih belum, karena masih dalam pengembangan lebih lanjut, karena kami juga ingin hasil yang maksimal, bukan yang minim. Oke, masih akan dikembangkan lagi. Ya, oke, thank you. Jadi baru Badeno Plus-nya ini yang sudah bisa digunakan rekan-rekan sekalian, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Yonece Marieke yang juga bertanya yang sama, ada yang nggak yang produk AI Labs yang sudah bisa diakses? Oke, itu tadi ya Kak Yonece bisa akses di Badeno Plus. Nah, untuk yang produk yang lain masih sedang dikembangkan. Oke, itu berarti masuk rencana juga selain mengembangkan 7 MVP yang sudah dikembangkan oleh AI Labs ini, rencana kedepannya untuk perkembangan lebih jauh dari AI Labs ini apa nih, Michael dan Joe? Ya, tentu saja kami akan membuat produk-produk dengan bantuan AI lagi yang bisa membantu pelayanan, misi, dan juga gereja, yang pastinya alat yang kita bisa gunakan untuk melayani sesama dan menjalankan misi-misi Tuhan. Oke, sip. Thank you untuk sharingnya, dan itu juga menjadi semangat juga ya buat teman-teman untuk bisa melanjutkan AI, produk-produk AI, proyek-proyek AI yang ada di Sabda. Oke, mungkin untuk mengakhiri
pertemuan kita pada siang hari ini. Bisa kasih ini nggak call to action atau mungkin panggilan juga ke teman-teman yang saat ini nonton live-nya maupun nanti yang nonton arsipnya untuk bisa bergabung nih, karena Sabda juga sedang membangun AI Christian Resource Center atau pusat untuk bisa sumber-sumber bahan dan juga belajar AI bagi kekristenan di Indonesia. Silakan Joe dan juga Michael. Ya, mari kita bersama membangun AI Christian Resource Center agar gereja bisa menggunakan AI untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Kalau dari saya, mari bergabung, nggak cuma hal teknis saja, bisa juga dari ide, supaya kita bisa membangun AI Christian Resource Center untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, thank you untuk Michael dan Joe sudah berbagi ya sama kita semua, dan jadi pelutut juga bagi Michael dan Joe dan juga teman-teman yang lain di Sabda untuk mengembangkan produk-produk yang ada di AI Labs yang sudah dihasilkan kemarin plus produk-produk yang lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Sabda Unboxing pada siang hari ini. Thank you sekali, dan sekali lagi silakan bisa akses arsipnya di situs live.ig/live dan pilih bagian unboxing. Silakan bisa disimak semua arsip dari Sabda Unboxing. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di unboxing minggu depan. Kita akan lanjut lagi dan masuk ke kategori berikutnya, yaitu MMS Bahasa Suku. Nah, itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan juga bersama-sama nih diskusi di Sabda Unboxing. Oke, thank you untuk kehadirannya.